Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Anatomi Fisiologi jurusan Analis Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatus Soleha dengan NIM P07134221031 dan teman-teman saya Syifa Karima, NIM P07134221006. Perkenalkan, saya Muhammad Mufid dari kelompok 3 dengan NIM P07134221022. Nama saya Gaitsa Rahma Amanda dengan NIM P07134221012. Saya Ismi Haryani dengan NIM P07134221014. Organ sistem perkemihan ada 4, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi sistem perkemihan ada 4. Yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, yaitu urea dan asam urat. Yang keempat, membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan. Diaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Organ sistem perkemihan yang pertama adalah ginjal. Ginjal itu terbungkus oleh jaringan ikat kapsularenis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal itu terdapat jutaan nefron. Ginjal terbagi menjadi 2 bagian, yang pertama adalah korteks dan medula. Korteks itu terletak di bagian luar dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron itu adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua ada medula. Medula itu terletak di bawah korteks, lebih ke dalam. Di sana terdapat banyak duktuli atau duktus atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Nefron pada ginjal itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu nefron kortikalis dan nefron juxtamedularis. Pada dasarnya, kedua jenis nefron ini punya struktur dan fungsi yang sama. Ginjal juga memiliki saraf. Ginjal mendapatkan sistem persyarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal dan berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Ginjal mempertahankan homeostatis, stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaritas atau konsentrasi zat terlarut CES, sehingga komposisi urin dapat bervariasi tiap orang. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan keluarnya itu melalui vena renalis. Fungsi ginjal yang pertama adalah untuk mengatur volume air dalam tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mensekresikan cairan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air dalam tubuh sehingga konsentrasi air jadi lebih pekat. Kedua adalah untuk mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat masukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Ketiga adalah mengatur keseimbangan asam dan basa. 4. Mengekskresikan sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal itu terdiri atas ureum, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing. 5. Ada produksi hormonal eritropoietin.
Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. 6. Produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal mensekresikan hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Organ yang kedua pada sistem perkemihan adalah ureter. Ureter itu menghubungkan dari ginjal ke kantung kemih. Lapisan ureter itu terdiri dari yang pertama adalah dinding luar jaringan ikat, terbuat dari jaringan fibrosa. Lapisan tengah dari jaringan otot polos, dan lapisan dalam di atas mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali, sehingga akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Organ yang ketiga adalah kandung kemih. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan atau korpus, bentuknya ruangan yang berdinding otot. Terus ada bagian leher atau kolom, bentuknya seperti corong bagian bawah itu. Dalam kondisi penuh biasanya bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong bentuk kandung kemih ini seperti limas. Apex atau puncak dari kandung kemih atau vesika urinaria ini terletak di belakang simfisis pubis atau sendi yang menghubungkan kedua tulang pubis. Organ yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sfinkter uretra, yaitu sfinkter eksternal ada di batas uretra anterior dan posterior, terdiri atas otot polos yang diatur oleh saraf simpatetik. Yang kedua ada sfinkter internal, terdiri atas otot bergaris dan diatur oleh saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 25 cm, juga sekaligus berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita hanya antara 3 sampai 5 cm. Selanjutnya kita masuk kepada konsep berkemih. Yang pertama ada penjelasan mengenai urin, kedua karakteristik urin, yang ketiga pembentukan urin, dan yang keempat proses berkemih. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, urin sendiri terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu pertama, zat buangan nitrogen. Contohnya seperti urea dari protein, asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan kreatinin fosfat dalam jaringan otot. Yang kedua, asam kristal atau asam hipurat berasal dari produk pencernaan seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, keton berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil. Keempat, elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Nah, normalnya urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan. Namun ada juga yang berwarna kuning pucat serta kuning pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH antara 4,8 sampai 7,5, tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengkonsumsi makanan tinggi protein, biasanya akan meningkatkan keasaman urin.
serta berat jenis urin berkisar antara 1,001 hingga 1,035. Proses pembentukan urin terbagi 3, antara lain: pertama, filtrasi; 2, reabsorpsi; 3, sekresi atau augmentasi. Proses-proses di atas terjadi di ginjal atau tepatnya di nefron. Pertama, proses filtrasi. Proses ini terjadi di glomerulus yang menyaring plasma darah bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsula Bowman. Ketika darah mengalir melalui glomerulus, membran glomerulus akan menahan sel darah dan protein plasma, namun akan meneruskan air dan zat-zat terlarut yang ukuran molekulnya lebih kecil. Jadi, air, glukosa, asam amino, garam, dan urea disaring di sini untuk menghasilkan urin primer. Selanjutnya, urin primer tadi masuk ke tubulus contortus proximal, atau tahap ini bisa kita sebut tahap reabsorpsi, atau penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti asam amino, glukosa, air, nutrisi organik, dan garam mineral. Fungsi tubulus contortus proximal adalah untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. Kemudian masuk ke lengkung Henle. Saluran ini berbentuk U atau setengah lingkaran dan menjadi penghubung antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Lengkung Henle berfungsi supaya urin tidak kembali ke tubulus contortus proximal. Selanjutnya, tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal ini tempat untuk melepaskan zat yang tidak berguna. Proses yang dilakukan oleh tubulus contortus distal disebut proses sekresi. Hasil dari cairan yang telah melalui tubulus contortus distal adalah urin yang sesungguhnya. Kemudian ini masuk ke tubulus collectivus yang merupakan tabung sempit dan panjang dalam ginjal yang mengumpulkan urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Dengan kata lain, tubulus collectivus ini berfungsi untuk mengumpulkan urin dari beberapa tubulus contortus proximal lalu dibawa ke pelvis. Kemudian dari ginjal, urin tadi akan disalurkan oleh ureter menuju vesika urinaria atau kantong untuk menyimpan urin sementara. Selanjutnya, dari vesika urinaria ini akan dibuang melalui uretra ke luar tubuh. Mungkin sekian materi penyampaian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.